Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pencurian dan penganiayaan menjadi kasus kriminalitas yang mendominasi di Kota Makassar sepanjang tahun 2024 lalu. Tercatat para pelakunya itu sebagian besar merupakan usia remaja. Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Makassar menangani 5.694 kasus kriminal di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut sudah jauh berkurang. Di tahun 2023 sendiri, total kasus kriminal yang terjadi di Kota Makassar mencapai 7.798 atau terjadi penurunan sebanyak 2.104 kasus. Penurunan jumlah unjuk rasa juga terjadi di 2024, di mana sebanyak 537 kali unjuk rasa di tahun tersebut, berkurang 405 dari tahun 2023. Sedangkan kasus yang menonjol yakni pencurian biasa sebanyak 1.132 kasus dan kasus penganiayaan sebanyak 238 kasus. Dengan para pelaku mulai dari anak-anak hingga dewasa. Menurut Kepala Divisi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin, alasan para pelaku sebagian besar karena desakan ekonomi. Kalau yang mendominasi yang terjadi yang paling banyak adalah pencurian biasa serta kasus penganiayaan. Kalau kasus biasa terjadi sekitar 1.132 kasus, kemudian pencurian biasa terjadi sekitar 238 kasus. Penganiayaan 238 kasus, pencurian biasa terjadi 1.132 kasus. Kalau pencurian itu ada orang dewasa, ada anak-anak, ada remaja. Artinya mengenai pola pencurian biasa ini kan pelaku-pelakunya hampir seluruh kalangan yang melakukan. Kemudian kalau yang pencurian biasa kan biasanya yang memang alasannya itu biasanya memang kebutuhan ekonomi, masalah ekonomi. Yang kecil-kecil saja. Beda kalau misalnya terjadi perampokan itu yang konvensional yang tinggi tentu beda lagi. Tapi kalau ini kebutuhan ekonomi biasanya itu yang lebih dengan alasan itu sehingga melakukan. AKP Wahidudin menambahkan usia remaja merupakan kalangan usia yang mendominasi angka kriminal di Makassar. Ia pun mengimbau para remaja untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung pelanggaran hukum dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Iva Rahman, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, sebelum Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold, pemilu di Indonesia juga menerapkan apa yang disebut sebagai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan electoral threshold. Apa beda ketiganya? Simak informasi berikut. Mahkamah Konstitusi belum lama ini mengabulkan gugatan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu Indonesia. Sebelumnya dalam sistem pemilu Indonesia ada dikenal presidensial threshold, parliamentary threshold, dan electoral threshold. Ketiganya sering dianggap serupa karena menggunakan istilah ambang batas atau threshold, namun berbeda dalam penerapannya. Presidensial threshold adalah ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik atau koalisi untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, parliamentary threshold mengatur syarat minimal perolehan suara partai secara nasional agar dapat menduduki kursi DPR. Berbeda lagi dengan electoral threshold yang menjadi syarat ambang batas bagi partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Jadi parliamentary threshold berbicara soal aturan syarat meraih kursi DPR, dengan presidential threshold membahas soal aturan syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan electoral threshold berbicara tentang syarat partai mengikuti pemilu berikutnya. Dengan demikian, meskipun sama-sama menggunakan istilah threshold atau ambang batas, namun penggunaannya berbeda. Pengamat politik Profesor Armin Arsyad menyoroti keterkaitan ketiga ambang batas ini, terutama pentingnya electoral threshold sebagai mekanisme seleksi partai secara alamiah oleh rakyat.
Ia menyebut sebagai partai yang disukai dan tidak disukai oleh rakyat. Itu kan presidensial threshold itu sebenarnya pengembangan dari electoral threshold. Electoral threshold itu dimaksudkan agar partai-partai politik itu terseleksi secara alamiah melalui pemilih oleh rakyat. Ya, terseleksi secara alamiah. Jadi partai-partai yang tidak lolos electoral threshold itu secara otomatis partai tersebut gugur karena pertimbangannya tidak benar partai politik itu dibubarkan oleh demonstran 10 Metro Mini, tapi tidak benar juga kalau dibubarkan oleh pemerintah secara otoriter. Karena itu seleksi kepartaiannya dilakukan melalui electoral threshold supaya partai-partai yang tidak disukai oleh rakyat tidak usah ikut pemilu. Tidak usah ikut pemilu, bergabung saja dengan partai yang dipercaya oleh rakyat untuk duduk di kursi-kursi DPR atau untuk memperoleh kekuasaan politik. Namun Prof. Armin juga menyoroti kelemahan dalam pengaturan ambang batas ini. Ia menilai bahwa kurangnya antisipasi terhadap dampak presidensial threshold maupun parliamentary threshold dan electoral threshold dapat memicu masalah baru yang memerlukan langkah amandemen. Profesor Armin menilai jika ketiga ambang batas ini tidak hanya menjadi penentu kelayakan partai dalam pemilu, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sistem demokrasi Indonesia. Meskipun dengan segala dampaknya, perdebatan mengenai efektivitas aturan ini diperkirakan akan terus bergulir seiring perkembangan politik nasional. Rahmatia, Unas TV. Pemirsa, kebakaran hutan di sekitar Los Angeles, California menewaskan setidaknya 27 orang dan melahap 14.000 bangunan. Di tengah upaya pemadaman api, sejumlah kelompok masyarakat berusaha menyelamatkan hewan peliharaan dari kobaran api. Simak laporan VOA berikut ini. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringis keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California. Warga Altadena, Meredith Mackenzie, membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out. Horse people are not stupid about if there's fire coming, we're out before it starts, because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta, yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU, and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke pusat sumber daya kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang.
Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang. Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.